Ya pemirsa, siang kita awali dengan Satgas Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Konara Enubi yang buron dalam kasus penembakan anggota Polri Brigpol Ronald Enoch. Konara Enubi ditangkap di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada 21 Jumat pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Konara Enubi merupakan bagian dari pasukan KKB Yambi di bawah pimpinan Tengah Mati Enubi selaku Panglima Kodap Yambi. Ia diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan Brigpol Ronald Enoch di Kampung 55 Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Januari lalu. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ratusan pekerja migran ilegal Indonesia tiba di tanah air usai dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Sebelumnya mereka nekat berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi karena tergiur iming-iming gaji tinggi. Sebanyak 127 pekerja migran ilegal Indonesia dibawa ke kantor BP2MI Ciracas, Jakarta Timur. Mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, pengambilan sampel darah hingga psikologis. Sebelumnya ratusan pekerja migran ini dideportasi oleh pemerintah Malaysia setelah terjaring razia. Mereka kedapatan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara non-prosedural. Mereka diduga tergiur iming-iming calo yang menjanjikan upah yang besar. Dari 127 orang ini, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan di perkotaan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa saling dorong dengan petugas karena kecewa tidak ditemui Bupati Bone. Unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 300% di kantor Bupati Bone diwarnai kericuhan. Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa meminta untuk bertemu dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah kepala dinas saja. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan telah terjadi miskomunikasi, di mana pendemo meminta semua data, namun penerima aspirasi memberikan sejumlah alasan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang mengawal aksi berhasil menghalau dan menenangkan pengunjuk rasa. Kenapa kami menolak? Karena kami menganggap bahwa kebijakan Bupati ini itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Makanya dari itu kami meminta pemerintah daerah mentransparansikan kajian sosial ekonomi daripada masyarakat. Karena kenapa? Ini adalah implikasi dari relativitas kenaikan pajak. Karena ada perbedaan kenaikan antara Kecamatan 1 dan Kecamatan 2. Masa pun berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan kenaikan pajak bumi dan bangunan bisa dibatalkan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan hingga 400% juga terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Namun hal ini dibantah Bapenda Jeneponto dan menyebut kenaikan hanya 64% saja, bukan 400%. Kenaikan pajak bumi dan bangunan secara drastis juga dirasakan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Mansur, yang merupakan warga desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Dirinya merasa kaget setelah mengetahui surat pemberitahuan pajak terhutangnya yang naik hingga 428%. Di tahun 2024, Mansur membayar PBB sebesar Rp25.000, namun di tahun ini dirinya harus membayar sebesar Rp132.000. Tak hanya Mansur saja, para tetangganya juga mengalami hal yang sama. Pembayaran di tahun 2024
itu dengan hal pemberitahuan pajak hanya 25.000. Sedangkan di tahun 2022 ini naik menjadi 132.000. Jadi memang kenaikannya luar biasa. Dan memang bukan hanya saya, ada di beberapa warga juga yang mengeluh terkait dengan kenaikan pajak. Tetangga ada yang tahun kemarin menurut informasinya itu 50.000, sekarang naik menjadi 600.000. Tapi sampai sekarang dia tidak bayar, dia tidak punya uang. Terkait kenaikan drastis PBB ini dibantah oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jeneponto yang menyebut kenaikan pajak hanya 64% bukan 400%. Mengenai kenaikan 400%, setelah kita cek ini, kalau memang betul ini NJOP, apa NJOP-nya dimaksud, itu kenanya kurang lebih 64%, bukan 400%. Lebih lanjut, Kepala Bapenda Jeneponto menyebut penetapan tarif baru ini adalah upaya Pemda menjalankan regulasi yang telah ditetapkan DPRD Jeneponto tahun 2023. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Kairang Mamo, iNews melaporkan. Panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati bergerak cepat menggelar rapat perdana. Rapat fokus untuk menggali informasi tentang kebijakan Bupati Pati yang merugikan rakyat. Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati langsung menggelar rapat perdana. Salah satu yang digali dalam rapat pansus yaitu terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tidak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, PLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi termasuk ex-karyawan Suwondo dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan Bupati Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.